Sudah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Nah, di pelajaran yang B dari masih di bab 9, bedanya apa antara yang B sama yang A tadi? Bedanya kalau yang B ini kita mempelajari na'at man'ut yang berupa ma'rifat, dua-duanya ma'rifat. Kalau tadi kita belajarnya mudarrisun jadidun. Kalau sekarang kita belajarnya al-mudarrisu al-jadidu. Jadi, kalau kalian mendapati si man'ut ini namanya man'ut ya. Yang pertama, yang duluan itu man'ut. Yang belakangan yang menyifatinya itu adalah na'at, yaitu sifatnya. Jadi kalau kalian dapati man'utnya berharokat bertanwin, maka na'atnya harus bertanwin juga. Kebalikannya, kalau misalnya man'utnya ada alnya yang artinya tidak boleh tanwin, maka kalian harus tambahkan na'atnya dengan al juga dan nggak boleh bertanwin. Paham ya? Jadi yang ini pelajaran yang A, yang ini pelajaran sekarang yaitu yang B. Ya, insya Allah mudah dipahami ya. Jika misalnya ke penjelasan Ustadz terlalu cepat, silahkan pakai mode perlambat ya. Jadi kalau di YouTube itu ada mode bagaimana memainkan video dengan tempo yang lambat. Silakan tanya orang tuanya. Tape. Sekarang kita ke sini. Aina at-talibul jadidu, di mana sang pelajar yang baru itu? Kalau talibun jadidun, sekarang Ustaz jelaskan dari sisi terjemahan. Talibun jadidun artinya apa, anak-anak? Artinya pelajar yang baru, ya. Pelajar yang baru. Ya pelajar mana aja yang penting dia baru. Tetapi kalau misalnya at-talibu al-jadidu, berarti kita tambahkan kata-katanya gara-gara ada alnya di sini. Artinya pelajar yang baru itu. Jadi udah ditentukan atau tersebut. Boleh atau di awalnya kita tambahkan sang. Sang pelajar yang baru. Boleh? Pelajar yang baru itu. Boleh? Pelajar yang baru tersebut juga boleh. Jadi jangan lupa ya, ini penting. Dengan kalian menambahkan kata ini atau ini, sang, insya Allah lebih mudah memahami pelajaran. Ya, jadi akan beda pertanyaannya. Wa ainal mudarrisul jadidu, di mana guru yang baru tadi, guru yang baru tersebut? Oh, huwa indal mudir. Oh, dia ada di kepala sekolah. Tapi kalau dia nanyanya aina mudarrisun jadidun, di mana guru baru? Dia bingung guru baru yang mana. Misalnya guru barunya ada banyak, ada 5. Yang mana yang kau maksud? Jadi harus ngulangin pertanyaan lagi. Maka agar tidak perlu mengulangi pertanyaan seperti itu, kita gunakan al, ya, al mudarrisu al jadidu, guru yang baru tersebut yang sudah dimaksud. Paham ya, insya Allah ya. Baik. Sekarang kita langsung saja ke latihannya. Tamarin, latihan. Ikra waktu. Baca dan tulislah halaman 51. Baik. At-tabibul jadidu, ya. Dokter yang baru tersebut fil mustashfa, di rumah sakit. Mustashfa artinya rumah sakit. Wat tabibul qadimu, dan dokter yang lama tersebut, ingat dari mana tersebut ada alnya, ya kan? Dan dokter yang lama tersebut atau dan sang dokter yang lama di klinik. Al mustausof fil mustausofi. Kenapa i? Karena ada fi-nya. Kenapa mustashfa nggak bisa i karena ada fi-nya? Maka di sini ada pelajaran tertentu namanya isim maksur karena dia diakhiri dengan alif. Tapi kalau misalnya belum paham enggak apa-apa. Al-qalamul maksuru, satu lagi yang tadi ya. Sang dokter yang baru di rumah sakit dan sang dokter yang lama di klinik. Ya, al-mustawsaf artinya klinik. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Pulpen yang patah itu ada di atas meja, ya. Ala boleh kita tambahkan ada di atas. Pulpen yang patah tersebut ada di atas meja. Itu cara terjemahannya.
Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas angin yang baru itu, ya, ingat, tambahkan kata itu. Kenapa sih? Kenapa tambahkan itu atau tersebut? Ya, karena ada alnya. Ini Ustadz jelaskan berkali-kali agar kalian lebih paham. Bagi yang sudah paham, jangan lupa berterima kasih kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Bagi yang belum paham, ya, ulangi lagi videonya. Al-mirwahatul jadidatu, kipas angin yang baru itu fil ghurfatil kabirati, di ruangan yang besar. Fil ghurfatil kabirati, di ruangan yang besar tersebut. Ya, ada kata tersebutnya. Karena sama-sama ada alnya. Ingat, ngikutin harokatnya fil ghurfati berarti kabirati. Ini ada tak marbutoh, ngikutin tak marbutoh. Ya kan? Ini tanpa tanwin, ngikuti tanpa tanwin. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ini ada kata adalah, memisahkan ya antara mubtada dan khobar. Adalah. Al-waladu tawilul ladzi. Al-waladu, anak yang tinggi tersebut. Alladzi artinya yang. Yang keluar, khoroja keluar, khoroja. Minal faslil ana, yang keluar dari kelas. Al-an itu artinya sekarang. Tolibun minal hindi. Ya, di sini letak adalahnya. Misalkan mubtada khobar. Jadi artinya anak laki-laki anak laki-laki yang tinggi tersebut yang keluar dari kelas sekarang adalah seorang pelajar dari India. Silahkan dicatat jika ada yang perlu dicatat. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Ana fil madrasati tsanawiyati. Saya di sekolah SMA ya. Ana fil madrasati ats-tsanawiyati. Ats-tsanawiyah itu artinya SMA, bukan SMP ya. Madrasah tsanawiyah itu SMA. Zahabar rajulu al-faqiru ilal waziri. Nah, ini unik ya. Ini adalah jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kata atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi di bahasa Arab itu ada dua, entah diawali dengan isim atau diawali dengan fi'il. Kalau diawali dengan fi'il, maka kalian bisa terjemahkan pelakunya dulu, subjeknya dulu, fa'ilnya dulu. Jadi artinya gini, pelajar yang miskin tersebut telah keluar ke menteri. Ya, al-wazir artinya menteri. Pelajar, bukan pelajar ya. Orang yang miskin tersebut atau orang yang miskin tadi ya, telah pergi ke menteri, ke sang menteri. Jalasa at-talibul jadidu khalfa Hamidin. Pelajar yang baru tersebut telah duduk di belakang Hamid. Ingat, khalfa itu dia selalu mudhof. Artinya isim setelahnya itu selalu berharokat i atau in ya, i atau in. Ya. Khalfa Hamidin, bukan khalfa Hamidun ya. Khalfa Hamidin. Sekali lagi, pelajar yang baru tersebut telah duduk di belakang. Khalfa artinya di belakang. Hamid. As-sikinu al-kabiru, pisau yang besar tersebut, haddun jiddan. Haddun artinya tajam. Sekali. Jiddan artinya sekali atau sangat tajam. Ya. Pulpen. Pisau yang besar tersebut tajam sekali. Kemudian nomor 10, man hadzal waladu shaghiru? Man ya. Man hadzal waladu as-shaghiru? Siapa anak laki-laki yang kecil ini? Ingat, ketemu isim isyarah, kata tunjuk setelahnya ada al, berarti ini di skip dulu, jangan diterjemahkan dulu. Siapa anak laki-laki yang kecil ini? Nah, kembali ke ini. Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Dia adalah putranya guru yang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah mudah ya. Baik, saya hapus dulu. Sekarang ke tamrin kedua di bagian yang B ya. Bab 9 masih tapi bagian yang B.
Nah, di sini Ustadz dapati banyak kesalahan. Jadi mau tidak mau Ustadz harus jelaskan lewat video tutorial seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Imla fil farok. Isilah di tempat yang kosong berikut ini dengan naat yang sudah tersedia. Baina qausain. Baina qausain apa sih? Di dalam kurung. Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Kalau kalian merasa perlu ditambahkan al, tambahkan. Kalau tidak perlu, jangan. Artinya pilihannya di sini membiarkan dia dalam kondisi tanwin, jadidun, atau dikasih al dan tanwinnya hilang, al jadidu. Nah, bagaimana menentukannya? Seperti yang tadi, ya. Ainal mudarrisu, berarti jadidun atau al jadidu? Berarti jawabannya al jadidu. Kenapa al jadidu? Ya, silakan kalian mundur lagi. Videonya udah saya jelaskan di video ini. Karena yang disifati ini ada alnya, maka di sini juga harus ada alnya, al jadidu. Ya, di mana guru yang baru itu, ya, di mana guru yang baru tersebut atau di mana sang guru yang baru, seperti itu. Kemudian nomor 2, at-tajiru titik-titik fisuqi, pedagang tersebut di pasar. Nah, kita mau tambahkan kata sifat kabir. Berarti di sini karena ada alnya, maka kita ikutin at-tajiru al-kabiru at-tajirul kabiru fisuqi. Pedagang yang besar itu ada di pasar. Kemudian nomor 3, ana tolibun apa? Qodimun. Kenapa kok nggak ditambahin al? Ya karena memang yang disifati si pelajar ini nggak ada alnya. Nggak ada alnya. Maka ana tolibun qodimun. Saya adalah pelajar yang lama. Ya, kita kasih beda. Ana tolibun qodimun. Qodimun. Saya adalah pelajar yang lama. Ya, Ustadz sering nulis titik 2 itu satu wakili dengan garis seperti ini aja biar cepat ya. Maka kalau tak, Ustadz tulisnya seperti ini. Kalau apa misalnya sa itu adalah mewakili kata yang ini. Cuma sama aja ya. Maksudnya seperti ini biar cepat. Nomor 4, jalasat talibu titik-titik khalfa Muhammadin, di belakangnya Muhammad, ya. Jalasa at-talibu al-jadidu. Berarti kita gunakan yang biru nih biar beda. Al-jadidu. Pelajar tersebut, pelajar yang baru itu, ya. Ini ada al karena apa? Ada alnya juga di sini. Duduk di belakangnya Muhammad. Khalfatnya di belakang. Taib. Manil waladu titik-titik alladzi kharaja al-ana minal fasli. Siapa anak yang di sini ada kata sifat tawil, berarti kasih al. Kenapa? Karena ada alnya, ya. Manil waladu tawilul ladzi kharaja al-ana minal fasli. Siapa anak laki-laki yang tinggi yang keluar dari sekarang dari kelas? Ammarun waladun qasirun, ya. Kenapa qasirun? Karena al gini enggak ada alnya. Waladun, ya berarti kita sesuaikan. Qasirun. Ya. Ammar adalah anak laki-laki yang pendek. Faisalun tobibun syahirun. Tanpa ada alnya juga. Syahirun. Sampai sini bisa dipahami ya insya Allah ya. Sekarang Ustaz akan hapus dulu. Silakan di pause ya ketika apa terlanjur dihapus karena memang upload di YouTube bisa di pause dulu untuk dicatat. Baik, sekarang nomor 8, tinggal dikit lagi. Limanin hadas sarir, milik siapa? Milik siapa tempat tidur ini? Milik siapa ranjang ini? Tapi ada maksur. Berarti ada sifatnya maksur. Berarti kita katakan al maksur. Liman hadas sariru al maksuru. Milik siapa ranjang yang rusak ini? Gitu. Hada qalamun maksurun ya. Maksurun. Berarti dengan tanpa al. Karena kolamun sendiri udah nggak ada alnya di sini. Nggak ada alnya. Hada kolamun maksurun. Ini pulpen yang patah. Terakhir. Aina sikinu
Al-haddu. Al-haddu. Ingat, had ada tasydidnya setelahnya. Di atasnya dal. Di mana pisau yang tajam tersebut? Seperti itu ya. Baik. Halaman terakhir 53. Liman hadhihi sayyaratu al-jamilatu? Milik siapa mobil yang indah ini? Milik siapa mobil yang indah ini? As-sayyaratul jamilatu, seperti itu. Iqra, bacalah. Nah, di sini kita fokus di kata alladzi. Alladzi artinya yang, ya. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Pelajar yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. 2. Alkitabul ladzi. Ya, ini ada tasydidnya. Ladzi. Enggak usah dikasih harakat, enggak apa-apa alladzi-nya. Alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang ada di atas meja tersebut miliknya sang guru. Ada sangnya karena ada alnya di sini. Liman hadzal qalamu al-jamilul ladzi 'alal maktabi? Milik siapa pulpen yang bagus ini? Ya, ininya belakangan terjemahannya. Milik siapa pulpen yang bagus ini yang di atas meja, yang ada, ingat kalau ala bisa tambahkan kata ada di atas meja. Al-baitul kabiru, rumah yang besar yang di dalam ada pada jalan tersebut. Syari artinya jalan ya. Lil waziri, miliknya sang menteri. Lil waziri. Dzalika syari'i lil waziri. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang ada di dalam, ya ingat ada tambahkan kata ada di dalam, itu artinya fi ya, di dalam. Ada di dalam kamarnya Khalid rusak. Jadi di sini adalah mubtada khabar. Jadi ranjang yang ada di dalam kamarnya Khalid rusak, seperti itu. Baik. Kemudian terakhir, ya ini penjelasan yang udah Ustaz jelaskan ya. Jadi di sini adalah na'at man'ut. Kalau na'atnya itu ada alnya. Kalau man'utnya itu ada alnya, al-baitu, berarti ini harus ada alnya juga, al-jadidu. Artinya rumah yang baru tersebut seperti itu. Kalau misalnya baitun jadidun artinya rumah yang baru. Adapun kalimat jadidah sudah ada di video sebelumnya, silakan dicek. Ya, ini adalah ikhtiar Ustaz. Semoga dengan penjelasan ini membantu anak-anak dalam memahami pelajaran di bab 9. Jika masih ada yang belum paham juga, ya Ustadz udah kasih link, silakan buka YouTube untuk mempelajari dari bab 1. Ya, kalian harus bersabar, jangan sampai tidak bersabar. Bersabar, tahammul dalam menuntut ilmu. Bersabar dulu. Oh iya, ternyata harus belajar di bab 1 dulu misalnya. Udah selesai bab 1 pindah ke bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan channel-channelnya juga banyak di YouTube ya. Nanti insya Allah Ustadz akan kirim ulang sebagai referensi kalian dalam murojaah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.